Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas di antara tanda kiamat kecil yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu orang-orang sepeninggal Nabi. Yang dimaksud adalah yang berada di akhir zaman. Mereka lebih banyak menyandarkan hidupnya pada musnad. Apa itu musnad? Itu selain daripada kitab Allah. Ini kita sudah jelaskan bahawa di penghujung zaman, kata Nabi, umatnya itu banyak berpegang untuk menata kehidupannya. Mereka menyandarkan kepada selain Al-Quran. Dimulai dari bacaannya, mulai yang mengatur pikirannya, lalu yang mengatur tindakannya. Mereka mengandalkan kitab selain daripada kitab Allah. Dan sudah kita jelaskan juga yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang tak bermanfaat. Jadi petunjuk-petunjuk hidup yang bukan berasal dari kandungan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai petunjuk hidup. Ya, kadang-kadang ada orang yang mempelajari ilmu psikologi, tapi yang dia pelajari adalah ilmu psikologi barat. Ya, tidak dia dapatkan sama sekali tentang sandarannya dalam Al-Quran. Sehingga muncullah cara mendidik anak, ya, mendidik keluarga dengan cara logikanya orang-orang barat. Salah satu yang paling sederhana, ahli-ahli psikologi barat ini yang diadopsi oleh para orang-orang kita sebahagiannya, itu meyakini bahawa untuk mendidik anak itu, ya, itu tidak boleh hari-hari kita mengucapkan kalimat jangan. Jadi usahakan jangan mengucapkan kalimat jangan. Jadi kalau anak sedang main HP, maka tidak boleh seseorang mengucapkan ke anaknya jangan main HP, jangan. Tidak boleh begitu. Jadi harus dirubah menjadi aura positif dengan mengatakan nak, HP itu tak baik. Jadi begitu. Jadi kalau ada anak-anak salat, maka tidak boleh mengucapkan jangan tinggalkan salat, itu tidak boleh. Jadi harus dirubah auranya, harus aura positif dengan mengatakan nak, salat itu akan menyebabkan kita ke surga, menjauhkan kita neraka. Nah, begitu psikologi yang berasal dari ilmu-ilmu barat. Sedangkan dalam Al-Quran ratusan kalimat Allah memakai kalimat jangan. Allah yang Maha Rahman, Allah Rahman, Allah Rahim, tapi Allah memakai langsung kalimat jangan. La tusyrik billah, jangan syirikkan Allah. La dan terus banyak sekali kalimat la. Ini contoh. Jadi kita lebih merasa bahawa
karangan-karangan manusia, ya, yang menuntun hidup kita fikir lebih benar daripada kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, makanya kenapa iklan merokok yang mencoba menghindar kalimat jangan itu tidak berhasil. Ya, jadi tulis terima kasih untuk tidak merokok di sini, Pak. Yang tulis pun waktu nempel iklannya pun dia sambil merokok. Ya. Lalu orang-orang pun tetap duduk di bawah spanduk itu untuk merokok. Jadi hanya dengan menuliskan kalimat terima kasih untuk tidak merokok, terima kasih untuk tidak buang sampah di sini, tetap dilakukan. Coba kalau pakai kalimat Al-Quran, jangan merokok di sini, sudah banyak yang mati ku bunuh gara itu. Misalnya itu tidak ada yang merokok lagi. Jadi ini perkara-perkara seperti ini, manusia-manusia hari ini itu sudah banyak tak lagi mengembalikan hidupnya kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi menghadapi masalah itu dengan pikirannya, bukan mengembalikan kepada Al-Quran dan gaya hidup Nabi SAW. Begitulah maksud Nabi terjadi di akhir zaman, dan itu sudah menjadi tanda kiamat itu akan segera datang. Baik, itu tadi tentang pengingat ulang. Karena setiap pembahasan saya akan ambil 5 menit untuk mengingatkan ulang kembali, dan itu bermanfaat bagi yang tak hadir di pertemuan sebelumnya, dan juga bermanfaat bagi yang hadir untuk mengetahui kembali apa yang kita bahas. Kita lanjutkan berikutnya, tanda kiamat berikutnya, yaitu audatul wasaniyah wasyirki. Jadi akan kembalinya perbuatan paganism, iaitu menyembah-nyembah berhala dan kesyirikan. Jadi ini menjadi tanda kiamat berikutnya, bahawa umat Nabi nanti di hujung zaman mereka akan kembali melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbagai amal syirik. Jadi Nabi sudah mengajarkan banyak perkara agar manusia menyadari kesyirikannya selama ini. 13 tahun Nabi berada di Makkah dengan keadaan berada di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala. Tidak ada satu syariat pun untuk melakukan ibadah yang turun di Makkah. Bahkan salat pun waktu dijemput oleh Nabi dari Masjidil Haram lakukan Isra' Mi'raj, itu salat pun dijemput tapi belum disuruh untuk dilaksanakan. Makanya tidak ada perintah untuk salat selama berada di Makkah. Salat tak ada, puasa tak ada, bahkan bayar zakat pun belum, perintah haji pun tak terdengar. Jadi apa yang dilakukan Nabi selama 13 tahun di Madinah, tak ada lain, di Makkah, tempat tanah kelahirannya, tidak ada lain, hanya untuk menegakkan keyakinan bahawa Allah lah yang paling berhak disembah. Tidak ada makhluk apapun yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya itu yang diajarkan. 13 tahun untuk mengubah keyakinan, untuk memberitahu bahawa berhala-berhala itu tak bermanfaat. Nanti waktu pindah ke Madinah setelah hijrah, barulah tahun kedua Hijriyah turunlah berbagai macam wahyu yang menyuruh untuk melakukan ibadah, iaitu bahagian daripada syariat. Baru di situ turunnya perintah untuk salat, kemudian zakat. Nanti naik haji tahun ke-6 Hijriyah baru turun perintah untuk melakukan haji. Jadi begitu pentingnya urusan-urusan tauhid, sampai Allah memberitahu Nabi untuk tidak mengajarkan yang lain lebih dahulu kecuali menanamkan ketauhidan. Kenapa begitu jemaah melakukan Allah? Karena yang menyelamatkan kita itu adalah akidah kita. Nomor satu penyelamat itu adalah akidah kita. Makanya ada satu hadis, pada satu hari, hadis panjang riwayat Bukhari Muslim, pada satu hari Nabi sedang duduk dengan para sahabat
dan di situ ada Abu Hurairah, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar dan seterusnya. Tiba-tiba tanpa aba-aba Nabi keluar dari majlis itu. Jadi Nabi pergi keluar dari masjid, ya, tanpa aba-aba, tidak ada pemberitahuan, tidak ada izin dari para sahabat, tidak meminta izin kepada sahabat, langsung Nabi keluar. Lalu kemudian para sahabat menunggu Nabi kembali. Sudah berselang lama, ya, kira-kira setengah jam, tapi Nabi tak kembali. Timbullah syak wasangka dari para sahabat, timbul kekhawatiran, ini Nabi kemana? Mereka mulai khawatir Nabi diculik, lalu kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir yang berada di Madinah. Itu rasa ketakutan para sahabat. Akhirnya Abu Hurairah bangkit dan segera mencari tahu di mana Nabi. Dia cari sana sini dan kemudian ternyata dia dapatkan Nabi sedang berada di dalam satu kebun, dan Abu Hurairah akhirnya masuk ke kebun itu. Ini masih sendirian. Nanti para sahabat lain juga ikut mencari kemana-mana. Jadi ketika Abu Hurairah menemui Nabi, Nabi sedang sendirian di kebun tersebut. Kemungkinan Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam. Lalu kemudian ketika Rasulullah mengetahui bahwa Abu Hurairah datang di belakangnya, Rasulullah memberi tahu kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ambil sandalku ini. Jadi begitu kata Nabi. Ini hadisnya panjang, Pak. Kata Rasulullah, pegang sandalku ini dan keluarlah dari kebun ini, kemudian beritahukan kepada semua orang bahwa barang siapa yang beriman lalu di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mereka sama sekali tidak mensyirikkan Allah, maka dijamin mereka pasti masuk surga. Itu kalimah yang Nabi katakan. Jadi untuk apa disuruh bawa sandal Nabi? Agar orang-orang lain percaya bahwa dia mendapatkan berita itu dari Nabi. Buktinya adalah ini, sama kayak kita bawa kartu. Jadi kalau misalnya ada pembesar mengatakan ni bawa kartu ini, kalau bicara kasih nampak kartu ini biar mereka yakin bahwa itu dariku. Jadi kalau di sana waktu masa Nabi tak ada kartu. Akhirnya sandal yang disuruh pegang, karena untuk mendapatkan sandal Nabi harus izin Nabi SAW. Jadi kalimat Nabi kasih tahu kepada orang bahwa selama dia tidak syirik, dalam hatinya ada syahadatain, maka dijamin dia masuk surga. Nabi tak bicara tentang salat, Nabi tak bicara tentang puasa, tak bicara tentang haji. Nabi bicara tentang akidah. Siapa yang akidahnya benar, akidahnya benar-benar bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, dan tidak ada perbuatan syirik, maka jamin dia masuk surga. Mungkin berita itu baru dikabarkan oleh Jibril. Maksudnya semua orang tahu tentang bahayanya kesyirikan, tapi di situ tak sama sekali disebutkan tentang ibadah. Makanya penentu utama itu adalah akidah. Salat ribuan tahun, tapi kalau akidah tak benar bisa terhapuskan. Kemudian Abu Hurairah keluar dari kebun itu. Begitu keluar, orang pertama yang dia temui adalah Umar bin Khattab, yang juga sedang mencari-cari Nabi. Lalu Abu Hurairah mengatakan, sebentar wahai Umar, dengarkan aku. Umar kemudian dinampakkan sandal Nabi. Lalu Umar mengatakan, dari mana engkau dapatkan sandal Nabi? Ada, Nabi ada dalam kebun, dan Nabi ingin aku menyampaikan sesuatu. Apa? Kata Umar. Apa yang ingin kau sampaikan? Kata Abu Hurairah, dia mengulang kalimat Nabi, yang di dalam hatinya dengan akidah syahadatain, kemudian tidak mensyirikkan Allah, maka dijamin dia akan masuk surga. Begitu mendengarkan kalimat itu, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dipukulnya Abu Hurairah, ditinju, bahasa kita getumbuk. Ditinjunya Abu Hurairah tepat di ulu hatinya, sehingga Abu Hurairah terjengkang ke belakang sampai jatuh. Begitu disebutkan dalam hadis. Jadi Umar ini tiba-tiba memukul sahabatnya Abu Hurairah. Kita Pak kalau bersahabat paling kurang tidaklah sampai waktu kita dengar itu kita pukul langsung. Umar begitu. Makanya Umar ni
memang sifatnya keras sekali, Pak. Tapi kerasnya berubah menjadi keras yang baik setelah masuk Islam. Dan kenapa dipukul? Kemudian Umar berkata, jangan coba-coba mengatakan sesuatu yang bukan berasal dari Nabi. Kata Abu Hurairah, ini dari Nabi, ini dari Rasulullah. Ditampakkannya lagi, ini sandal Rasulullah bersama aku. Kata Umar, kita temui Nabi. Akhirnya dibawalah Abu Hurairah ini menemui Nabi. Jadi Nabi begitu melihat wajah Abu Hurairah dalam keadaan menahan sakit, meringis, Nabi tanya, ada apa? Kata Abu Hurairah, ini Umar telah memukulku. Kata Rasulullah, kenapa engkau memukul ini Abu Hurairah? Kata Umar, ya Rasulullah, dia telah mengabarkan kepada aku bahawa yang bersyahadat dan tauhid dan tidak syirik masuk surga. Maksudnya tidak perlu solat, tidak perlu ini. Dia kabarkan, maka aku pukul dia. Kata Rasulullah, benar wahai Umar. Begitulah yang disampaikan oleh Allah. Jaminan semua yang bertauhid, semua yang berada dalam lindungan Islamnya, maka dia masuk surga. Kata Umar, tapi ya Rasulullah. Jadi Umar protes juga, tapi ya Rasulullah, kalau boleh jangan kita sebarkan berita ini. Kenapa? Kata Rasulullah, karena kalau berita ini tersebar, maka mereka akan melalaikan salat mereka. Mereka tak mau melakukan puasa Ramadan lagi, mereka tak mau melakukan haji lagi, karena mereka akan mengandalkan tauhidnya mereka, mengandalkan akidahnya mereka, sehingga nak mau lagi melakukan ibadah. Itu yang kutakutkan. Kata Rasulullah, baik, engkau benar. Jadi tidak dikabarkan. Nanti setelah meninggal Rasulullah baru dikabarkan. Maka hari ini kita tahu, Bang. Jadi ini, tapi maksudnya kalimah yang ingin disampaikan oleh Nabi, kita ini orang-orang beriman ini, walaupun maksiat terjadi, tetap ujungnya masuk surga selama kita tidak mensyirikkan Allah. Makanya proses pemberian syafaat di akhirat oleh seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari di padang mahsyar, karena yang bisa memulai persidangan di padang mahsyar itu adalah Nabi. Jadi kan waktu berkumpulnya semua orang di padang mahsyar, semua kebingungan. Jadi bukan langsung adanya pengadilan Allah, tak. Sehingga akhirnya ada yang memberi usul untuk menemui Nabi ini, temui Nabi ini. Semua Nabi menolak, tidak tahu melakukan apa dan tak mau memberi syafaat. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu mereka meminta agar Nabi Muhammad memberi syafaat agar segera dimulainya persidangan. Karena berdiri saja 50.000 tahun di padang mahsyar itu sudah cukup untuk menjadi siksa, dengan matahari diturunkan dan seterusnya. Lalu akhirnya Nabi bersujud di bawah arasy memohon kepada Allah agar diizinkan memberi syafaat. Nah, ketika Allah menjawab, mengiyakan permintaan Nabi, barulah dimulai yaumul hisab. Begitu disebut dalam syarah hadis. Jadi setelah itu syafaat berikutnya berlaku kepada kaum muslimin, berlaku kepada umat Nabi, mulai dari naik ke titian sirat. Nabi berdiri di pintu titian sirat, lalu Nabi berkata, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Terus Nabi mengiringi kita semuanya. Begitu setianya seorang pemimpin sampai umatnya ditunggu sampai yang paling akhir demi memohon kepada Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian masuklah orang, ada yang masuk ke neraka, masuk ke surga berdasarkan amal yang dia lakukan. Nabi berhak memohon, Nabi diizinkan Allah memberi syafaat untuk menghindar dari neraka juga, itu proses berikutnya. Nah, kemudian yang masuk neraka, apakah masih mendapat syafaat Nabi dari kalangan umat Muhammad? Kita juga tidak ada sebuah jaminan surga langsung. Yang ada jaminan tadi semuanya masuk surga, tetapi ada yang transit lebih dahulu di dalam neraka. Nah, ini yang transit ini macam-macam, Pak. Ya, gara-gara mengambil kredit di bank konvensional, kemudian menggadaikan ijazah PNS-nya, lalu ambil rumah, pinjam uang 300 juta, disuruh bayar 350 juta, terus hidup dengan kredit-kredit riba begitu. Dan kemudian nunggu-nunggu kapan koperasi merah putih muncul di Indonesia dengan sistem juga meminjamkan uang, disuruh bayar nanti bunganya. Model-model begitu hidup. Yang menipu, yang tak bayar hutang, yang datang solat berjamaah tapi hatinya busuk kepada sesama mukmin.
Itu terus akan digiring oleh Allah ke dalam neraka dengan berbagai dosanya. Apakah masih berlaku syafaat Nabi? Berlaku. Kapan syafaat Nabi yang terakhir? Iaitu ketika Allah menyuruh Nabi untuk menjemput semua umatnya dari neraka yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi para ahli maksiat akhirnya setelah jeruak di dalam neraka, setelah habis-habisan di dalam neraka menerima siksa, barulah dijemput oleh Nabi. Syaratnya apa? Ternyata dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak murtad, dia tidak menjadi bahagian daripada Nasrani atau Yahudi atau Buddha, Hindu dan seterusnya, selama masih merasakan diri dan meyakini diri bahwa dia golongan dari kaum mukmin, walaupun bermaksiat ujungnya tetap surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang orang meremehkan, maka Umar takut. Jadi orang kadang-kadang begini, oh begitu, kalau begitu ceritanya tidak apa-apalah, lanjutkan teruslah maksiat-maksiatnya, kan nanti ujungnya surga juga. Nah, mereka tak faham tentang dahsyatnya siksa neraka. Mereka tak faham orang yang menerima siksa neraka yang paling ringan adalah Abu Talib. Itu pun karena permintaan Nabi untuk tidak memasukkan Abu Talib langsung ke dalam jurang neraka. Allah mengabulkan. Lalu bagaimana siksa untuk Abu Talib? Yaitu seringan-ringannya siksa. Karena dia yang telah menolong, membantu, melindungi Nabi SAW, tapi tetap wajib neraka. Caranya Allah tolong, Allah kabulkan permintaan Nabi dengan Abu Talib menerima seringan-ringannya siksa. Bagaimana seringan-ringan siksa dalam neraka? Disuruh berdiri di tepi pantai neraka. Jadi neraka itu bentuknya jurang, jadi tidak langsung dicampak ke dalam, disuruh berdiri di tepi-tepi neraka. Lalu kemudian ketika neraka mendidih, naiklah air dan api dari neraka, lalu membakar sandal. Ada hadis yang mengatakan langsung disuruh pakai sandal yang terbuat dari api neraka. Jadi tidak langsung dicampak, disuruh pakai sandal yang berasal dari api neraka. Begitu dipakaikan sandal tersebut, langsung mendidihlah otaknya. Jadi kaki yang panas, otak mendidih. Lalu orang mengatakan bahawa itu sedahsyat-dahsyatnya azab. Nabi mengatakan padahal itu seringan-ringannya azab. Kita apa, nak usahlah sandal dari api neraka. Itu sandal refleksi saja, yang refleksi silap, yang ada kertun-kertun, apa bahasa Indonesia, bagaimana cara mengungkapkannya ni? Itu saja kita suruh pakai sama orang yang kolesterol, asam urat, baru dipakai sudah loncat kembali keluar sandal. Jadi oleh karena itu, apa penyelamat kita? Jangan sampai hidup dalam kesyirikan. Dan tapi ternyata Nabi mengatakan di ujung zaman orang akan ramai kembali kepada kesyirikan. Hadis Nabi yang mengatakan itu. Rasulullah mengatakan, hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta talhaq qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul sebuah pemandangan atau fenomena sebahagian dari umatku akan kembali menyembah berhala dan kembali kepada kesyirikan. Nah, ini Nabi sudah sebutkan tanda-tanda kiamat, orang akan mudah kembali kesyirikan. Maka coba lihat Pak, hari ini orang murtad merajalela, terutama mereka yang berasal dari background orang-orang yang tak peduli dengan agama. Para artis, para pejabat, murtad itu hal biasa, pindah agama karena hanya bermodalkan cinta, menikah dengan orang yang beda agama, lalu mudah sekali dia pindah sana, pindah sini. Kemurtadan ini kesyirikan yang paling nyata. Oh, kita yang tak murtad, kita mungkin orang Aceh susah murtad, walaupun ada. Saya sudah pernah mengatakan bahkan anak pesantren 6 tahun di pesantren bisa murtad. Tapi kalau begitu kita tahu backgroundnya, ternyata anak ini di pesantren pun tidak beres, sehingga begitu mudah dia dapatkan kemurtadan. Sampai hari ini sudah jadi pendeta. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, mungkin kalau kita mungkin tak murtad langsung, tapi hati-hati, kesyirikan juga diukur bukan hanya karena kemurtadan perbuatan pikiran dan akal kita, tapi kesyirikan juga masuk ke dalam gaya hidup kita. Apa contohnya? Kita masih percaya ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, itu juga masuk dalam kesyirikan yang dikabarkan oleh Nabi. Dari dulu masa jahiliyah,
mengandalkan nasib atau menyerahkan nasib kepada keputusan makhluk, itu adalah kesyirikan. Makanya orang jahiliyah dulu kalau mau keluar dari rumah, mereka akan melakukan di antara dua perkara. Jadi kalau mau melakukan perjalanan, mereka melakukan dua opsi. Apa yang pertama? Melakukan al-ansab, yaitu mengundi nasib. Jadi anak panah itu dimasukkan ke dalam satu tempat, beberapa anak panah. Nah, di anak panah itu sudah ditulis, mereka menulisnya, kamu boleh pergi, kamu akan selamat, atau kamu tak boleh pergi, kamu akan sial. Terus sehingga akhirnya dia menutup matanya, lalu dia mencabut salah satu anak panah, seperti orang tarik julu-julu tu. Dia cabut salah satu kertas, maka begitu dia cabut anak panah yang dia dapatkan, kamu tidak boleh pergi, ini hari sial, maka dia percaya itu, sehingga dia tidak jadi pergi. Itu metode pertama. Metode kedua, kata Nabi, at-tatayyur. Tatayur itu dia mau pergi, dia keluar dari rumahnya, lalu kemudian dia berdiri sejenak di depan rumahnya, dia melempari burung yang sedang bertengger atau apapun, dia lempari. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka dianggap hari baik. Kalau burung itu terbang ke kiri, maka dianggap hari sial. Maka dia tak keluar rumah. Begitulah mereka mengandalkan nasib mereka kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, hari ini Pak, pekerjaan seperti itu ada. Ada orang yang meyakini bahawa kalau tidak kasih sedekah di celengnya syuhada 8 di Batai Gelungku. Ini cerita di antara supir-supir L300. Mereka mengatakan kalau tidak berhenti lalu tidak kasih wang sedikit ke dalam celengan kuburan syuhada 8 itu. Ini bukan salah kuburan syuhada 8, mereka syahid memang. Keyakinan kita bermasalah. Apa kata para supir-supir ini? Kalau tidak kita kasih, nanti cuba lihat, pasti ada yang sesuatu yang terjadi pada kita. Mereka mengandalkan cerita dari mulut-mulut supir lain, nanti akan bannya akan meletus, kemudian akan celaka macam-macam, sehingga mereka berhenti hanya untuk memasukkan sekitar 1,000-2,000 ke dalam celeng. Tapi masalahnya bukan sedekah, tapi masalahnya mereka telah menyandarkan nasib hidup mereka kepada hasil celengan tersebut, yang syirik. Ada orang yang kadang-kadang untuk menahan hujan, itu melakukan ritual-ritual sampai mengundang pemegang remote langit, iaitu Rara, itu diundang Pak, saking bodohnya, diundang untuk melakukan ritual-ritual menahan hujan. Jadi jadi pawang hujan. Ada yang model meyakini melemparkan celana dalam ke atas seng bisa menyebabkan hujan tak turun. Ini kan sudah syirik, bodohnya luar biasa. Itu pun celana dalam, iaitu celana dalam yang sudah tak dicuci sekitar 10 atau 20 hari. Yang tingkat bangai, urang pegak walimah, dia buat walimah supaya hujan tak turun, syaratnya dia dengarkan dari kakek nenek bahawa lemparkan celana dalam. Ada pawang buaya yang mengucapkan mantra-mantra lalu mengatakan begini dan begitu. Ini semua kesyirikan-kesyirikan. Ada yang percaya bahawa ada tanggal sial, ada nomor sial, nomor 13 kalau di versi barat itu nomor sial. Makanya kursi di pesawat-pesawat di Eropah itu tidak ada nomor 13-nya. Jadi 12A langsung loncat ke 12B, baru nomor 14. Nomor-nomor hotel tak ada nomor 13, karena 13 dianggap hari sial. Hari ini kita juga begitu. Kadang-kadang melakukan sesuatu nyorogot pergorohanagot. Mana ada hari baik, hari tak baik. Lalu dia buka primbon, lalu dia lihat ini hari tak baik, ini hari baik. Ini semua kesyirikan-kesyirikan dalam hati. Ada yang merasa hebat karena ilmu kebal yang dia miliki. Dia telah memakai jimat. Dia memakai jimat, lalu dia dibuat oleh syaitan tidak mempan peluru. Padahal Rasulullah mengatakan, man 'allaqat tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan jimat di tubuhnya dengan keinginan-keinginan berharap kekuatan, maka dia telah masuk ke dalam kesyirikan. Dan yang lebih banyak lagi, mendatangi dukun. Jadi ada masalah datang dukun. Tapi ustaz, saya tidak datang dukun, yang saya datangi orang pintar. Orang pintar itulah dukun. Man dirubah-rubah bahasa apa tengah. Nanti macam-macam. Kemudian para dukun diundang ke televisi, lalu dirubah menjadi bahasa-bahasa yang agak keren, sehingga orang mengatakan ini bukan dukun, ini orang pintar, ini begini. Tapi ternyata mereka kemudian datang untuk mengikuti keinginan-keinginan dukun tersebut. Anak nangis di tengah malam, besok sudah bawa ke dukun. Lalu kemudian dibacakan mantra-mantra, lalu disuruh pakai benang 7 warna di pinggangnya. Lalu si dukun mengatakan jangan dilepas-lepas ini benang. Kalau dilepas nanti syaitannya mengganggu lagi.
Ternyata benar, setelah memakai benang itu tak pernah lagi kesurupan, anaknya tak pernah sakit di tengah malam. Ada apa? Kita yang tak berilmu meyakini dukun itu benar, padahal kita telah dibodoh-bodohi oleh syaitan. Kenapa syaitan tak datang lagi? Untuk apa dia datang kepada orang yang sudah masuk ke dalam dosa tertinggi, iaitu dosa syirik? Syaitan akan memelihara. Kalau dia datang lalu kesurupan lagi anak kita gara-gara memakai benang 7 warna ini, itu syaitannya kan IPK 1, Pak. Karena orang akan merubah prinsipnya, dia akan datangi ustaz, berarti tidak pas dukun itu, berarti tidak manjur dukun itu. Dia akan datangi ustaz, dia telefon orang-orang saleh, kok bisa begini, maka nanti gagal rencana syaitan. Makanya syaitan tak lagi memberi kesurupan orang yang sudah datang ke dukun. Tapi kalau datang ke ustaz untuk ru'yah, kesurupannya pulang ke rumah kesurupan lagi, datang ke ustaz ru'yah lagi, pulang ke rumah kesurupan lagi. Dia buat agar dia putus asa untuk mendapatkan kebenaran. Begitulah orang-orang syirik telah jatuh ke dalam banyak gaya kesyirikan. Maka jemaah melakukan Allah, hidupkan diri ini murni, hanya berakidah dengan akidah yang benar. Tauhidkan diri kepada Allah, jangan gantungkan nasib, jangan gantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat sampai ke surga Allah, dan mudah-mudahan Allah menghindari kita dari berbagai kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.